Gaya renang Prabowo yang tak sengaja diliput media beberapa hari lalu telah menciptakan kekaguman bagi banyak orang, termasuk diantaranya dari divisi militer Amerika Serikat. John William Mike Nicholson Jr., seorang pensiunan jenderal militer bintang 4 Amerika ini tak sungkan memuji ketahanan napas Prabowo Subianto di usia 70 tahunnya. Disebut gaya renang hantu, berikut ini adalah 5 latihan fisik paling berat sebagai syarat lolos Kopassus. Namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. 1. Bertahan di hutan. Postur tubuh, fisik, dan kesehatan yang mumpuni ternyata belum cukup bagi prajurit TNI untuk bisa menyandang baret merah. Mereka harus melewati serangkaian latihan dan pendidikan komando yang tak jarang bikin nyawa mereka melayang. Salah satu pendidikan yang terkenal dalam pelatihan prajurit Kopassus adalah bertahan di hutan. Pada tahap ini, setiap peserta didik harus mampu bertahan hidup di tengah hutan dengan berbagai macam serangan. Mulai dari cuaca yang ekstrim hingga serangan binatang buas yang bisa mengintai kapan saja. Latihan berisiko tinggi ini bertujuan untuk membentuk jiwa korsa sebagai pasukan khusus TNI. Selama 7 bulan di tengah hutan, prajurit Kopassus akan dilatih teknik dan taktik pertempuran. Mereka juga dilatih untuk berburu agar dapat bertahan hidup selama mungkin di tengah hutan saat terjadi pertempuran. Di tahap ini, tak sedikit prajurit TNI gugur untuk meraih baret merah. 2. Berenang ke Nusa Kambangan. Selain dilatih ahli dalam hutan dan rawa-rawa, bagi prajurit TNI yang ingin masuk dalam satuan Kopassus, mereka harus bisa berenang ke Nusa Kambangan dan harus mampu bertahan hidup di dalam air selama mungkin dalam kondisi apapun. Saking beratnya latihan ini, mereka menyebutnya Hell Week atau Minggu Neraka. Dalam eksekusinya, para prajurit komando akan dilepas ke rawa-rawa yang pekat. Setelah itu, para prajurit diminta berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan tanpa bekal pada pagi hari. Pada jam 10 malam, prajurit komando harus sudah sampai di titik Nusa Kambangan. Mereka harus bisa melewati berbagai rintangan alam maupun tembakan musuh yang mengejar. Dalam pelolosan itu, kalau ada prajurit yang tertangkap, maka berarti neraka baginya karena dia akan diinterogasi seperti dalam perang. Para pelatih yang berperan sebagai musuh akan menyiksa prajurit malang itu untuk mendapatkan informasi. Dalam kondisi seperti itu, para prajurit Kopassus harus mampu mengatasi penderitaan dan tidak boleh membocorkan informasi yang dimilikinya. Untuk siswa yang tidak tertangkap, bukan berarti mereka lolos dari neraka. Pada akhirnya, mereka pun harus kembali ke camp untuk menjalani siksaan. Selama 3 hari, calon prajurit Kopassus menjalani latihan di camp tawanan. Dalam camp tawanan Nusa Kambangan ini, semua prajurit Kopassus akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Di akhir hukuman, para prajurit akan diminta berenang non-stop sejauh 2000 meter tanpa pergerakan mereka diketahui musuh di dalam air. 3. Push up dengan beban berat. Setelah melewati Minggu Neraka, para calon Kopassus akan memasuki latihan push up dengan bobot beban 3 kali lipat bobot tubuh mereka. Misalnya menaruh ban truk dengan bobot mencapai 100 kg lebih. Para prajurit Kopassus juga harus bisa melakukan posisi push up dalam kondisi sempit dan harus bisa melayang dalam posisi satu tangan. Untuk para prajurit komando yang gagal akan dikembalikan ke satuan semula sebagai prajurit biasa. Sedangkan bagi yang lolos sampai tahap ini akan digembleng dengan siksaan yang cukup mengerikan, yaitu peluru tak meleset. 4. Peluru tak meleset. Selanjutnya, para calon Kopassus akan disebar di beberapa titik latihan yang sudah ditentukan. Calon komando ini akan diminta tiarap dan terus merangkak maju sambil ditembak oleh pelatih dari bukit yang berperan sebagai musuh. Untuk setiap prajurit yang ragu-ragu dan menoleh ke belakang saat sesi latihan ini, maka peluru akan segera disasar kepada prajurit yang melanggar aturan. 5.
menggigit ular hidup-hidup. Yop. Oh. Turun ke bawah, turun di bawah. Jika manusia normal umumnya takut dengan binatang buas yang hidup di hutan, berbeda dengan para prajurit komando pasukan khusus Indonesia. Mereka dilatih untuk tidak gentar kepada siapapun juga. Ular yang biasanya dihindari ternyata menjadi santapan yang lumrah bagi prajurit ini. Bagi prajurit yang mengikuti pendidikan, tidak diperbolehkan takut dan ragu untuk meminum darah ular. Ini diyakini oleh pasukan komando khusus sebagai salah satu penambah stamina. Meminum darah ular juga diyakini dapat menambah adrenalin. Oleh karena itu, menggigit dan meminum darah ular menjadi salah satu hal yang bikin tentara Amerika kagum dengan TNI. Itulah serangkaian latihan para calon komando pasukan khusus Indonesia. Jika ada tambahan, jangan lupa tulis di komentar. And see you next video. Bye-bye.